Pak Prabowo masih sakit hati karena Fufafa menghina Didit. Bapak mana yang tidak sakit hati anaknya dihina begitu? Saya ingat, karena saya merasa tersinggung juga waktu itu. Tapi ternyata Prabowo benar kok. Saya nggak boleh bicara di depan sekarang, nanti 2021. Nanti Oktober ya, setelah 20 kalian akan tahu. Ini cukup mencurigakan dan mengkhawatirkan sih sebenarnya ya. Karena gini, dengan alasan dipanggil sebagai Menhan, kenapa ke rumah pribadi di Solo? Ini cukup aneh. Kenapa bukan di Istana Negara saja di Jakarta? Kalau memang dipanggil kapasitasnya sebagai Menhan. Ada kesempatan untuk terus mengidealkan Prabowo dan Gibran. Kira-kira itu kan. Jadi itu keinginan Pak Jokowi sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi berlangsung sangat indah, terlihat di foto ya teman-teman semua. Dan ini membuat pendukung dari Bapak Jokowi merasa sangat bahagia, hingga mengatakan bahwasanya bocor alus itu hanya bualan saja, yang dimana kita tahu ya bahwasanya keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu terlihat nyata setelah adanya akun Fufafa. Tapi nyatanya Pak Prabowo sama Pak Jokowi bertemu dan difoto sangat bahagia mereka. Tapi kita tidak tahu ya di belakang itu ada apa. Dan apa sih yang mereka obrolkan selama lebih dari 1 jam? Coba kita bayangkan teman-teman semua. Tapi rasa-rasanya gue sih gak yakin ya kalau memang Pak Prabowo menerima itu dan tidak melakukan sesuatu untuk akun Fufafa. Karena di pidato beliau pun mengatakan bahwasanya orang yang mencaci maki itu pasti akan ketahuan katanya kan. Nah itu menurut para netizen itu adalah menyentil si akun Fufafa ini. Dan juga kalau melihat di komentar para netizen banyak yang mengatakan Gibran itu dengan panggilan Fufafa. Apakah ini operasi gelap Fufafa? Apakah ini operasi untuk penyelamatan Fufafa? Ya kita tidak tahu ya teman-teman semua. Belum lagi adik Pak Prabowo Subianto mengatakan juga bahwasanya di tahun 2014 dulu Pak Prabowo sering sekali dihina dengan katakan prabocor begitu. Beliau sempat merasa jengkel juga gitu, dan beliau pun akan mengatakan siapa yang mengejek dengan sebutan prabocor itu setelah tanggal 20 Oktober. Nah jadi bisa disimpulkan bahwasanya Pak Prabowo bisa menjadi diri sendiri setelah dilantik menjadi presiden. Gak mungkin kan jika nanti Pak Prabowo sudah dilantik terus masih manut terus sama Pak Jokowi. Tentu pendukungnya pun tidak akan terima lah. Nah teman-teman semua, coba sekarang kita lihat dulu ya komentar daripada netizen di akun X melalui tweetan dari Pak Prabowo yang nge-share fotonya kemarin bersama dengan Pak Jokowi. Ya teman-teman semua, di sini Pak Prabowo Subianto menuliskan bersilaturahmi ke kediaman Presiden Joko Widodo di Solo. Kami berbincang-bincang ringan menikmati santap siang penuh keakraban. Coba kita melihat komentarnya ya dari Denis Malhotra. Yakin penuh keakraban setelah tahu pernah dihujam seperti ini oleh Gibran, oleh Fufafa ya. Dan di sini terpampang tulisan dari Fufafa yang sungguh sangat membagongkan ya. Kita lanjut lagi guys, dari Love Indonesia. Bagaimana mau jadi pemimpin yang tegas kalau bikin kabinet saja masih harus dituntun dan diarahkan. Ini kesempatan terakhir Anda untuk membuktikan Anda layak menjadi presiden pemimpin bangsa ini. Lagi-lagi ya, kita tunggu setelah tanggal 20 Oktober. Nah, dari Dayat Piliang, bincang-bincang ringan itu yang seperti apa, Pak? Apakah membicarakan ekspor pasir laut, keberlanjutan IKN, atau membahas postingan Kaskus Fufafa? Ini juga nih menjadi pertanyaan yang besar untuk para netizen nih, karena belum tahu kita perbincangannya itu apa gitu loh. Nah ini dari lawan oligarki ya, Pak Prabowo masih sakit hati karena Fufafa menghina Didit. Bapak mana yang tidak sakit hati anaknya dihina begitu? Nah ini benar sekali ya. Kita tahu lah ya, postingan dari Fufafa ini luar biasa brutalnya gitu ya. Walaupun mungkin Pak Prabowo bisa meredam ini semua, tapi tentunya keluarga dari Pak Prabowo yang nggak bisa gitu ya. Yang dimana bocor alus pun sudah mengatakan hal itu gitu.
Ya, ini mungkin bentuk penghormatan terakhir dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi ya, karena bagaimanapun Pak Jokowi tetap atasan dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan beliau sebagai Menteri pembantunya Pak Joko Widodo. Oke teman-teman semua, coba kita lihat video ini. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat nggak tahun 2014 Pak Prabowo diejek dengan nama Prabocor? Ada yang mungkin masih ingat nggak? Dia diejek oleh lawan dia tahun 2014. Prabowo itu prabocor karena dia selalu katakan kebocoran. Masih ingat nggak? Saya ingat karena saya merasa tersinggung juga waktu itu. Tapi ternyata Prabowo benar kok. Kebocoran luar biasa. Dan kita sudah tahu itu dari mana. Maka nanti kebocoran akan ditutup. Saya nggak boleh bicara di depan sekarang, nanti 2021. Nanti Oktober ya, setelah 20 kalian akan tahu. Kalau 25% bocor artinya kan 500 triliun. Ya, 500 triliun, benar. Itu duit 500 triliun itu ada di mana? Saya bertanya, hitungannya dari mana? Jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat ini menjadi resah. Iya enggak? Coba gimana setelah kita melihat video tersebut? Nah, di sini adik dari Pak Prabowo ya mengatakan langsung ya bahwasanya di tahun 2014 Pak Prabowo diejek lah ya oleh lawan politiknya. Kita tahulah siapa lawan politiknya. Dan beliau mengatakan nantilah ya setelah tanggal 20 kita kasih tahu gitu kan. Ini ejekan dengan mengatakan prabocor, apalagi dengan ejekan dari Fufafa, coba. Bisa kita bayangkan kan? Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Halo guys, hari ini ada pertemuan yang agak aneh sih ya. Tiba-tiba Pak Jokowi memanggil Pak Prabowo ke rumah pribadinya di Solo. Nah, kalau kita lihat runtunannya ya, Gibran kan pulang ke Solo hari Jumat siang, lalu Jokowi malamnya. Nah, Minggu siang Gibran menjemput Pak Prabowo di bandara. Lalu mereka berdua ke rumah Pak Jokowi, ke rumah pribadi Pak Jokowi. Lalu diadakanlah pertemuan tertutup di dalam rumah Pak Jokowi ya, antara Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Nah, lalu apakah ada Gibran juga? Nggak tahu lah ya. Tapi yang info yang beredar adalah DPC, DPD Gerindra ini dilarang ikut karena Prabowo Subianto dipanggil sebagai Menhan. Ini cukup mencurigakan dan mengkhawatirkan sih sebenarnya ya. Karena gini, dengan alasan dipanggil sebagai Menhan, kenapa ke rumah pribadi di Solo? Ini cukup aneh. Kenapa bukan di Istana Negara saja di Jakarta, kalau memang dipanggil kapasitasnya sebagai Menhan? Jadi ya seolah ini memang alasan ini dibuat agar nggak ada orang partai yang ikut gitu ya. Tapi kalau urusan Menhan, harusnya Daniel Azhar bisa ikut sih, bisa mendampingi harusnya ya. Tapi nggak tahu juga ya. Ya sebenarnya kalau misalnya Pak Prabowo waktu mencalonkan diri, waktu nyapres ini meletakkan jabatan mundur gitu, ini nggak akan terjadi kejadian kayak gini. Nggak ada alasan memanggil sebagai Menhan. Atau setidaknya setelah beliau terpilih lah menang pemilu lalu mundur dari jabatan, maka nggak akan lah ada kejadian-kejadian seperti ini. Dan tentunya Pak Prabowo punya bargaining position yang lebih baik. Ya semoga saja nggak ada acara makan-makan. Salam. Ya, Pak Jokowi meminta ketegasan bahwa Pak Prabowo tetap akan bersama dengan pendamping dia yang adalah putra mahkota Jokowi, yaitu Pak Gibran. Kan itu intinya kan. Jadi apapun fotonya, bayangin misalnya kalau foto itu tidak ada Gibran di samping kanannya Prabowo, itu jadi aneh sebetulnya. Dan sudut pandang atau sudut kamera selalu hendak berbicara lebih banyak. Tidak disebutkan di situ bahwa ada Pak Dasko, padahal Pak Dasko terlihat di situ. Mungkin wartawan merasa nggak perlu
ditafsirkan itu. Yang penting wartawan pun atau jurnalis yang membaca foto itu berasumsi bahwa ada kesempatan untuk terus mengidealkan Prabowo dan Gibran. Kira-kira itu kan. Jadi itu keinginan Pak Jokowi sebetulnya. Tetapi rakyat Indonesia punya poin yang lain bahwa tetap legitimasi Pak Prabowo akan ditagih karena di dalam 5 tahun ke depan masih ada saudara Gibran yang legitimasinya dipertanyakan oleh teman-teman sebaya dia. Kan ini dasarnya kan begitu. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa foto itu berbicara lebih banyak dari maksud Pak Jokowi, ya memang yang maksud Pak Jokowi adalah Gibran harus berada di samping Prabowo. Sementara tafsir netizen tidak boleh Gibran ada terus di samping Prabowo itu karena ada masalah dengan kelakuan, etika segala macam. Kita mau mengerti itu sebagai uraian deskriptif aja tanpa maksud untuk menafsirkan lebih lanjut. Tetapi penafsiran itu udah berlaku tanpa ada foto atau dengan segala macam foto yang bakal diedarkan oleh istana minggu-minggu ini. Itu juga akan menunjukkan bagaimana Presiden Jokowi merasa harus memastikan keadaan politik Indonesia atau keadaan Republik ini setelah yang memerintah adalah Prabowo dan yang mendampingi dia adalah Gibran. Di situ problem penafsiran bermula tuh. Jadi sekali lagi tafsirkan aja foto itu sebagai foto dari keinginan Pak Prabowo untuk terus melihat Gibran ada di sebelah kanan Pak Prabowo. Ya, itu ya penjelasan dari Bung Rocky Gerung ya. Ya, ini mungkin agenda penyelamatan Bu Fafa juga ya bisa. mungkin ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Rasa traumatik Jokowi jelas sangat membayangi karena dulu 2 tahun pertama jadi presiden, Jokowi berkunjung ke Hambalang seolah-olah seperti menampar muka para lawan politiknya. Bahkan kehadirannya ke Hambalang waktu itu terlihat seperti ingin mempermalukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya bisa jadi sekarang ini kegelisahan itu mendera dirinya. Beberapa pihak menyebut menempatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden itu demi kelanjutan IKN. Tapi nyatanya tak bergayung sambut. Gibran tak juga bisa banyak bermanuver. Bergerak lincah, memposisikan diri sebagai wakil presiden yang benar-benar diperhitungkan. Usai ditetapkan KPU pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres, tak lebih dari 3 kali keduanya bertemu 4 mata. Itu pun dalam rangka aktivitas keagamaan. Mereka kerap bertemu di acara kenegaraan, di acara partai politik. Dari gestur yang diperlihatkan Prabowo Subianto, Gibran tidak memiliki bargaining position sebagai wakil presiden. Dalam berbagai aktivitas tim transisi pemerintahan Prabowo, Gibran sekalipun belum pernah dilibatkan. Pun saat itu, transisi berkomunikasi dengan pemerintahan Jokowi, mantan wali kota Solo itu juga tidak punya posisi sama sekali. Kemudian, di isu pembahasan siapa-siapa yang mengisi kabinet mendatang, tidak ada satupun pihak mengatakan sulung Presiden Jokowi jadi salah satu tokoh kunci menentukan siapa duduk di mana. Gibran sendiri walaupun sudah terpilih sebagai wakil presiden, tidak mampu untuk mengorkestrasi dirinya sendiri sebagai politisi yang levelnya nasional. Aktivitasnya usai terpilih jadi wakil presiden masih berkutat pada aktivitas kelas kepala daerah. IKN yang jadi andalan bapaknya tidak mampu jadi isu yang bisa dia kemas sehingga memperlihatkan dirinya memang layak menjadi wakil presiden. Ketidakmampuan itulah yang menambah beban Jokowi. Jokowi mesti realistis. Putra sulungnya memang kapasitasnya belum bisa bermain politik di tingkat nasional. Ini anggota keluarga presiden yang satu ini tuh mulai ngelunjak nih. Udah tahu dikritik satu negara, orang-orang marah semua. Bukannya minta maaf kek, klarifikasi kek, malah dijadiin baju. Malah pas pidato bahas-bahas jet, apaan sih, so asik, tolol. So ngelawak jatuhnya, lu pikir lucu kayak gitu. Lu pikir tuh bikin kita lupa sama kelakuan songong lu, ha? Lu pikir tuh bikin kita lupa sama roti mahal lu itu, sama masalah cukai lu, ha? Lu pikir lupa orang. Lu pikir tuh bikin kita nggak ngeh gitu. Kalau lu cuma ada di posisi lu, itu cuma gara-gara bapak lu doang. Dan kok bisa lu
masih pede muncul di podcast gitu ngobrol-ngobrol. Kok bisa sih? Dan kok bisa PSI nggak malu gitu berhubungan sama lu? Gua kalau jadi PSI mah cabut, gua jauh-jauh gua dari lu. Siapa juga yang mau deket-deket sama orang najis, sombong, congkak, sok keren, sok berwibawa, nyebelin, dan bikin repot banyak orang kayak lu. Hah, sebel banget gua ngeliat lu, Gue itu nggak pernah bosan-bosan ya nanya buat lu kemarin yang tukang bersih-bersihin, tukang ngelap-ngelapin kesalahanmu Yono, atau anaknya bimbing sayur ya. Gue nggak bosan-bosan buat nanya sekarang lu dapet apa. Ketika Yusril dapat proyek pengerukan pasir, ketika adiknya Pak Bowo mendapat proyek pengerukan pasir, ketika Raffi Ahmad mendapatkan jabatan dengan dokter yang walaupun gak jelas juga, ketika Kiki Saputri ya keluarganya mendapat jabatan tertentu, dan lu dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Yang lu dapat apa? Tapera, UKT naik, PPN naik, ya subsidi LPG dicabut, itu yang lu dapat. Maupun lu yang dukung ataupun yang gak dukung, kita semua hanya dapat itu ya. Tolong dong, tolong, kalau bego jangan ngajak-ngajak ya. Dulu aja dah tuh yang jalanin peraturannya, kayaknya gua ogah banget sih gua anjing.